sosok yang menyelamatkan Konco Seneng di dalam film ini, tapi ternyata ada harunya juga yang dirasain sama Mas Darboy kemarin waktu pemutaran di Jogja kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Mas tuh jadi mungkin tersentuh atau terharu gitu? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang buat seluruh teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Daru dari Yogyakarta. Nama panggungnya Darboy Gang. Banyak yang mengira bahwa saya grup band, padahal saya solo karir seperti yang di film itu. Dan kemarin waktu nonton duluan di Yogyakarta, memang saya sama teman-teman sama Mas Erik itu udah nggak mau nonton duluan fullnya, nantilah buat kejutan. Pengennya nonton di hari pertama. Saya pengen beli tiket, saya pengen nonton, saya pengen mengapresiasi teman-teman. Saya boleh minta tepuk tangannya buat teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini dan luar biasa. Saya baru dilalah apa ya? Ada subtitlenya kok lewat tadi kebacakan. Tiba-tiba. Dilalah. Actually saya itu masuk keduluan di pinggir panggung dan saya melihat scene terakhir bahwa saya pernah di posisi seperti itu. Saya pernah pengen membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya memilih hidup saya, menafkahi diri saya, menafkahi keluarga saya lewat jalur musik. Dan ternyata puji syukur sampai sekarang pun saya juga masih berjuang. Dan di film itu kayak mengingatkan saya zaman dulu saya pertama manggung, yang dulunya digaji pakai besek, nggak digaji, yang penting manggung. Bahkan biar masuk pamflet pun saya rela bayar gitu biar bisa masuk pamflet. Terus hingga pada sekarang akhirnya puji syukur bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dari musik. Dan semoga film Ambyar Makbyar ini menurut saya film perdana di era kita ya, yang masuk ke bioskop musik campursari, musik dangdut Jawa bisa di bioskop. Semoga bisa menjadi barometer, bisa menjadi industri baru buat dunia film. Dan semoga semoga tidak cuma Ambyar Makbyar, bahkan ada film-film selanjutnya. Dan tentunya Pak Buguh nulis lagi Pak. Explore ide lain nanti Mas gitu, Buguh ya. Terima kasih. Oke, tapi satu pertanyaan lagi dong. Kalau kita lihat kan sosoknya Darboy itu di film ini kan memang sebagai kayak malaikatnya buat Konco Seneng kan. Nah kalau di industri musik yang sebenarnya ada nggak sih Mas sosok seperti itu? Mungkin boleh cerita nih biar kita juga dapat ilmu baru nih hari ini. Ya, mungkin memang di industri dangdut itu kita memang benar-benar bertumbuh dari sebuah aplikasi, disebut nggak apa aplikasinya? TikTok, Sesuatu. YouTube dan lain-lain. Kita bukan ikut label atau apapun itu. Kalau mungkin teman-teman media pernah mendengar istilahnya band indie ya gitulah. Kita benar-benar memproduksi, buat video klip ya dari uang kita sendiri. Kita manggung, kita ngisiin sendiri buat produksi dan lain-lain. Dan dari situ memang banyak teman-teman di Jawa yang memang saling support dan lain-lain, hingga memang Darboy Gang mempunyai padepokan namanya Mabes Balker, yaitu markas besar Balungan Kere. Di situ menurut saya menjadi tempat kreatif buat teman-teman yang belum tahu tentang edukasi, bagaimana Digitalisasikan. merilis sebuah karya. Udah dibantuin loh. biar tidak dicuri oleh orang dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata sama Pak Buguh kan sering main ke Yogyakarta, ditulis menjadi sebuah film gitu. Terus kok kayak aku banget gitu. Tapi ya sebetulnya saya tidak baik-baik seperti itu. Saya sama Gilga sebetulnya musuh ya. Enggak, saya saksinya Mas Daru itu orang yang baik dan mengayomi generasi musik yang baru. Wih, Mas Darboy ternyata baik ya. Ada cepet Mas. Kan kali kan siapa tahu kan kalau baik nanti bisa
ada kerisnya loh. Kalau mau bayar pakai keris boleh loh. Oke, Mas Darboy terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan kita beralih lagi ke wah ini mesin punchline-nya nih di dalam film ini ya. Ada Erik Estrada, pemeran Novian. Hai, mungkin mau sama-sama dulu teman-teman di sini, silakan. Sebenarnya tuh aku nangis tuh gini, dari tadi aku tak menahan. Aku tuh kayak almarhum Didi Kempot tuh menyaksikan karya ini kan apa? Di akhir hayatnya itu pas syuting terakhir itu kan ngobrol sama aku sambil ngopile. Kayak bayangin lagu campur saat ini iso dinikmati yang di luar negeri. Terus aku lagi nonton film Bohemian Rhapsody loh, itu nonton. Nah aku yakin ketika film beliau tayang semuanya kan joget dan nyanyi di dalam bioskop kan belum pernah ada. Dan waktu itu corona beliau meninggal dunia, semuanya itu sirna. Dan sekarang saya terima kasih banget, terutama untuk PHBN Studio Universal Cinema. Ini tuh cita-cita almarhum Didi Kempot tuh ya ini, gitu loh. Makanya saya respect banget buat kalian yang tadinya seorang musisi mau belajar acting. Ya itu aku ngerasa kayak beliau ya, kan ini cita-cita dia gitu. Dangdut campur sari itu dinilai kuno, dinilai Gen Z ora gelem. Tapi faktanya pesta pura ditutup dengan lagu koplo. Makanya aku bilang oke deh, aku termasuk orang yang terlahir koplo deh, aku bilang gitu. Makanya saya kalau ngelihat Gilga itu ya dan Cak Nan semuanya itu anak-anak muda loh yang menyanyikan, dan crowdnya tuh sekali mereka manggung, happy asmara manggung tuh wah kan kayak oksigen kurang tabung nih, saya semaput gitu maksudnya, antusiasnya gitu loh. Makanya sekarang untuk ini pesan ke semua genre musik sih, kalian anak rock boleh, kalian anak skena apapun boleh, tapi tolong hargai film ambiar walaupun campur sari dangdut. Tujuannya satu, biar semua musik tidak ada mengkotak-kotakan. Itu aja sih saya, terima kasih. Wow, luar biasa. Di balik dari pembuatan tawa di dalam film ini ternyata Mas Erik juga ngerasain ada harunya ya. Iya, karena waktu itu film itu kan corona, Mbak, nggak bisa main. Iya, betul luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Semoga cita-citanya almarhum untuk bisa melihat anak muda di dalam bioskop joget-joget ambiar makbiar tercapai di dalam film ini ya. Baik, berikutnya kita mau ke Anggi William dulu. Angie. Sorry tadi typo. Angie, maaf. Angie Williams, pemeran Aruna yang diam-diam pinter banget loh, dosen loh. Iya, diam. Keren loh. Kan di film ini dia dosen. Iya, aku dosen S2 tapi diem-diem aja. Iya, diam-diam aja. Tetap aslinya mah ini backing vokal. Makanya. Tapi Angie di film ini ya, di Ambiar Makbiar itu kan karakternya Aruna tuh punya perasaan nih buat Rick ya. Walaupun dipatah-patahin mulu ya, tadi kita kayak udah udah aduh, rasanya pengen kesana kayak Rick enggak kayak gitu, enggak kayak yang lo lihat gitu. Emang waktu rasa yang tepat di waktu yang salah. Nah, tapi boleh dong diceritain mungkin pembangunan chemistry-nya gitu sampai jadi nih sama Rick di dalam film ini gimana tuh? Aruna sama Rick itu tuh udah meant to be. Jadi walaupun di filmnya mereka susah banget buat nemuin waktu buat ngomongin perasaannya, tapi di akhir cerita Aruna sama Rick itu emang udah ditakdirkan untuk bersama. Jadi buat Angie sama Evan buat bangun karakternya kayak kita cuma ngobrol, terus karena emang Rick dan Aruna ini meant to be ya kita jadi gampang aja gitu ya nggak sih? Tapi kayaknya untuk mencintai Aruna nggak butuh belajar kok. Gimana nih cinlok nanti? Itu diajar tuh. Enggak ya gitu sih. Kalau buat bikin Aruna dan Ricknya hidup ini kita ya udah cuma ngobrol terus
enaknya digimanain ya gitu. Gitu aja sih. Evan manggut-manggut aja emang gitu ya. Kan emang lagunya gitu. Manggut-manggut karungku yang kuyuci. Bisa aja. Eji, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Teman-teman makasih banyak juga ya semuanya walaupun hujan. Sehat kan semua? Sehat dong kan gak hujan-hujanan. Oke, kita beralih ke Evan Las di sampingnya pemeran Rick di dalam film ini yang bisa dibilang kayak aku dari tadi nonton sosok Rick, kata aku mah tensi gitu ya, marah mulu ya. Kata aku sih medical check up nih Rick ya. Tapi kan kalau dilihat di film tadi Rick itu semangat gitu ya, marah-marah, pokoknya tensinya tuh sangat tinggi sekali. Kalau ngelihat Evan tuh kayak cowok poni lempar ya. Guru PPKN benar ya. Tapi ini kan beda banget nih. Gimana sih caranya kamu menemukan sosok Rick di dalam diri kamu, atau mungkin ada sosok yang jadi bisa dibilang jadi dilihat atau mungkin jadi inspirasi kamu, referensi karakter kamu ketika kamu mau jadi Rick? Oke, ya sebelumnya buat film Ambyar Makbyar, kalau ngambil dari lagunya Evan itu rasa pusing-pusing, ambyar makbyar bikin kita healing. Jadi kita emang bermain-main ya di film ini. Jadi memang karakternya Evan sangat berbeda. Sifat memerankan Ricknya itu memang berbeda dengan Evan yang sehari-hari. Tapi kalau cerita di situ itu real banget, kisah nyata. Apa sih? Bisa aja nanya-nanya sengaja. True story, maksudnya story. gitu. Jadi itu real banget. Maaf ya, emang medok banget Evan, susah kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu. Jadi jauh sebelum ada wacana tentang film ini, di saat pas Evan kebetulan manggung di Jakarta itu Om Puguh datang ketemu sama Evan. Jadi dia itu ngobrol-ngobrol ngopi. Evan disuruh bercerita tentang pengalaman bermusiknya Evan dari nol sampai sekarang seperti itu. Kemudian Evan bercerita saja, tapi di pikirannya Evan ya hanya sekedar seperti kayak bapak sama anak ngobrol, nggak taunya ditulis lah. Jadi yang di sini tadi emang kisah nyatanya Evan. Serius. Jadi kalau hubungannya Evan dengan bapak itu plek seperti itu. Bahkan teman-teman kalau tahu itu, mungkin yang baru tahu Mas Erik kayaknya wajah bapak saya itu saya ngetelnya toh. mirip. Iya, emang mirip banget sama jadi beliau, bapak di Mas sini. Ibnu. Iya. Oh iya. Plek. Plek Iya, iya. Ada kok. Makanya penuh intimidasi pakai teluret. Madang sini. Iya, emang gitu. Itu orang Jawa. Iya serius. Kan emang di rumah kan sering nyari rumput kan. Kan habis dari kebon. Iya, Ji. Orang Jawa tuh kalau ada tamu tuh senengnya minta ampun. Ajak koncone jak mangan. Mas, Rene mangan. Tapi sambil pakai celurit gitu loh. Jadi kalau apa ya, Iya, sorot beda. mata, terus dendam-dendamnya, emosinya sama bapak itu emang plek banget. Karena emang ya kesehariannya seperti itu gitu. Oke, Jadi jadi emang kisah nyata banget. di awalnya tuh diajak cerita sama Mas Pugu, tau-taunya jadi cerita. Mas Iya. Pugu jadi best. film. Ternyata saya jadi bahan risetnya Mas Pugu. Kan ini berarti ini ya cerita, karena Mas Pugu di press conference sebelumnya tuh bilang bahwa ini tuh sangat relate sekali dengan musisi-musisi yang ada di luar sana gitu. Jadi mungkin Ya. ceritanya Evan Ingat dan relate gitu. Cuman dibawakan oleh seorang musisi. Gitu loh. Contoh kayak Novian itu kan makan kalau nggak dari nyanyi nggak idealis. Cuman dia bisa ojek online, bisa jual istri. Apa gini. Tenang, saya istriku jualan kue, saya jual ke aku, gitu loh. iya, Jual iya. istri, gitu loh. Maksudnya apa yang dijual istriku tak jualin. jual dagangan istri gitu. Maksudnya Nah, itu. Heeh. Tapi udah tidak salah ini. Otong nganggo sapu mau Mas, aman. Iya. Jadi gitu. Makanya karena kalau seniman idealis, maaf ya, maaf miskin, serius. Kamu dulunya apa? Konter handphone kan? Ya. Nah, Nyeles. iya. Kamu apa? Pecadot? Akun lili. Serius, Mbak. Nah, itu emang benar-benar aku minta sama produser sama sutradara kali ini aku minta
karakter Erik Estrada pertama kali di film ini aku ingin menjadi diri sendiri. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Harus jadi yang ada di situ. Iya. Akhirnya dibolehkan ya, alhamdulillah. Makanya ada juga di dalam proses pembuatan waktu itu ya Mas Erik ya? Iya. Oke. Ih, keren. Enggak keren. Enggak, soalnya banyak yang relate juga di sini kan kalau misalnya pulang telat disuruh tidur di teras kan? Nah, yang istri-istri gitu kan kalau beseknya nggak 5 disuruh pulang lagi kan? Cari makan. Dia juga gitu sama Happy. Aku enggak, aku tuh tipe orang yang beneh banget sama suami. Allah. Jadi pulang Emang aku mau gini Evan, caranya cangkeme menang kok. Mas Evan udah kayak Justin Bieber loh hari ini loh, jangan gitu loh. Ini tadi saya nunggu dia 3 jam loh. Meng benake rambut. Oke Mas, ganteng Pak. Ora, ceritanya ini. Ora, iki pengalian iki sumpah. Ora pengalian. Sumpah Mbak. Tak kon adus wibang Mas, adus Mas. Jam 2 Mas. Masih main. Jam 2 enggak. Wes rampung lah. Kalian boleh main, enggak apa-apa. Orang yang telat biasanya yang ini. Aku jadi korban. Paten ono karirku, Van. Rampung, Van. Lanjut. Kalau Mas Erik tuh lama karena motifin celana. Dan salut juga sama Mbak Aja produser kita. Dia itu kan Universitas London, ya kan lama di luar. Tapi dari awal sampai akhir film dia selalu nungguin di film itu, tepuk tangan. Gitu. Aku juga lulusan London loh. Hah? London School. Oh iya, London School aku lama markirin. Udah. Evan ada lagi yang mau ditambahin? Aman? Aman, insyaallah aman. Kita beralih kalau begitu ya ke Gilka Sahid, pemeran Jeruk. Cowok Green Flag ini idaman semua orang, perjuangannya untuk cinta luar biasa. Green Flag tuh maksudnya kayak ya oke, lawannya Red Flag. Terus nggak paham Mas Daru nggak paham. Red Flag tuh kayak cowok baik-baik. Gak sangguyu. Green Flag itu cowok baik-baik lah. Jadi koyo aku ki terus istriku tok ngono lho Mas modelnya maksudnya. Jeru ini kita ngomongin jeru ya. Kalau jeru kurang paham aku ya kayak jualan. Tapi kalau Mas Gilga di luar dari pengkarakteran yang aku udah lihat luar biasa sekali, actingnya tepuk tangan dong untuk Mas Gilga, keren banget, membawa kita ke haru, nanti langsung kayak berjuang lagi, kayak pulang dari sini tuh rasanya mau berjuang terus. Tapi di luar dari itu ikut menulis lagu juga di sini kan? Iya, betul. Nah, lagunya jadi soundtrack originalnya. Iya, nah, alhamdulillah. Pangestu dan juga Jared Tresno, betul ya? Iya, betul. Nah, itu tuh ceritanya gimana sampai bisa jadi judul lagu seperti itu, sampai orang-orang pada ambiar-mabiar di dalam studio, gimana tuh ceritanya? Kalau lagu Jari Tresno itu yang pertama diminta sama Om Buku ya, pertama kali Jari Tresno. Memang Jari Tresno itu waktu itu buat lagu Jari Tresno itu emang buat aja, belum sempet ada kepikiran buat film dan lain-lain, nggak ada. Cuman Om Buku bilang ada stok lagu nggak Gil, katanya gitu. Ya ada Om, ini satu. Dan akhirnya dikasihkan ke Om Buku. Lagu itu kalau Jari Tresno itu lagunya menceritakan apa ya? Menceritakan tentang seorang manusia yang mungkin dia selalu mengatakan bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku pengennya terus sama kamu dan lain, tapi ternyata dia justru memilih orang lainnya, seperti itu. Itu kalau lagu Jari Tresno. Jari Tresno itu kalau di bahasa Indonesianya Mas, katanya cinta gitu loh. Iya, itu kalau lagu Jari Tresno. Tapi kalau untuk lagu Pangestu itu emang dibikin spesial cuman buat film Ambiar Makbiar, tanpa ada campur tangan siapapun kecuali istri saya tercinta. Asik. Jadi lagu Pangestu itu dibikin waktu itu Om Buku bilang, Gil pokoknya aku minta kamu bikin lagu yang sesuai sama film ini. Terus dikasih skripnya, baca di skripnya intinya filmnya seperti ini, dan kita harus merangkum cerita yang sebanyak itu menjadi lagu yang cuma 5 menit. Yang bikin kepikiran deg-degan tuh itu. Jadi dari filmnya itu kayak kita itu ceritanya seperti apa, dan sepanjang itu Soalnya kalau dua kata jangan. nanti. Oh iya, jangan ya. Kalau 2 kata soalnya juga banyak yang Enggak, tapi serius. Tapi emang itu. Jadi satu kata itu emang ngebuat aku tuh mikir terus, Mbak. Ada mungkin 2 minggu, bahkan Om Buku pun nggak tahu juga kata apa yang aku maksud, juga nggak tahu. Tapi emang cuma satu kata itu tuh bikin aku tuh mikir terus, kenapa kok
harus satu kata ini yang menurut dia aneh gitu loh. Oh gitu. Ya, soalnya itu diganti sama kata-kata lain nggak bisa sama Nggak sekali. bisa. Dan itu cuma satu kata, dia pendek banget. Jadi penasaran doang nih. Serius itu cuma satu kata dan pendek banget. Mungkin nanti dengerin dulu lagu Pak Astro, boleh ditebak. Iya, Ya iya, enggak lah. Ya enggak 2 huruf apa? Enggak 2 huruf saya. 2 huruf mau tak ganti 4 huruf. 4 huruf. yang dikerjakan oleh Om Buku. Enggak. Kata istriku ngono Mas. Kata istriku soalnya jangan cari rezeki itu cuma dari satu ladang. Tidak, aku tidak. Supportlah ladang teman-temannya. Oh gitu. Dengan tidak membuat mereka susah-susah bekerja. Dengan membuat Kirain janganlah cari dari satu ladang karena istri kita butuh tas yang mahal ya. Tapi Mbak Evi mau dong ngobrol-ngobrol juga, kenapa? Halo. Ya ada mau nambahin biasa, mau Nambahin apa? Katanya mau nambahin tadi. Bener Mbak. Bener. Aku tuh selalu kagum, maksudnya gini loh. Seringnya kan syutingnya sama aktor-aktor. Ya. Aku tahu wajah capeknya, wajah ininya. Selalu kagum tiap harinya tuh kayak happy semuanya lah. Ini kan maksudnya musisi. Itu kalau ngomongin finansial, sehari mereka bisa 3 titik. Itu luar biasa duitnya. Ini kita syutingnya sehat. Gak apa-apa, kenapa? 8 jam sampai 12 jam. Mereka tuh nunggunya tetap happy. Ini kalau ngomongin finansial rugi ibaratnya. Itu emas kali, kalau yang lainnya gede kok ngobrol sama saya. Soalnya pada ngobrol katanya gede banget bayaran di sini, Mbak Evi bilang gitu. Bu Ajeng, besok MC-nya saya juga BMC Bu Ajeng. Aku kalau ketemu Opi emang kayak gini, dinaikin jatuhin. Pantesan tadi nangis tuh karena itu. Itu berapa ya? Apa man guyu man? Tapi bener loh, gak ada kata ngeluhnya, gak ada. Kamu gak capek? Jawabannya kayak wah Mario Teguh mah lewat. Gak happy, gak capek. Mas kru lebih capek. Waduh, ini anjing. Serius. Bu Ajeng saksinya ya Bu ya. Serius, tepuk tangan lagi buat seniman kita, luar biasa. Ya gak capek tuh karena bayarannya mahal itu kok. Karena kamu capek. Karena Mbak Evi sama Mas Gildo kalau capek lihat rekening gitu. Jadi mantap. Bapak Mas masih ada Tapi serius Mbak Ovi, ini pertama kalinya aku punya lagu itu di belakang lagu ada tulisannya OST film. Serius, ini pertama kalinya di belakang lagunya ada tulisannya OST film Ambiar Mak Biar Anjing. Keren banget sumpah. Terima kasih Om Deddy, terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Om Buku, terima kasih semuanya. Mas Erik nggak apa-apa lah ya. Enggak. Oke, tapi itu keren banget, terima kasih. Oke, kita sekarang ke Mbak Happy di sini. Tepuk tangan dong buat Mbak Happy. Si anak keraton ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sore. Sehat-sehat semuanya. Kalau misalnya dilihat kan jadi anak keraton enak banget kayaknya ya. Iya. Cuman kalau Happy memerankan menjadi sosok tersebut pasti ada dong tantangan-tantangannya. Ada tantangannya banyak sekali gitu. Kita jadi mengubah gaya hidupku kayak kualik gitu loh. Sampai sekarang pun tuh masih ke bawah, aku tuh kan masih kalem banget ya orangnya. Terus cantik, beautiful gitu. Seperti yang dilihat lah. Ya. Ngantuk aku. Iya, duduknya aja tegak banget kayak anak paskib ya. Gitu. Tapi Mbak Happy, ada scene-scene yang susah gak sih dari satu film ini? Banyak banget. Masang baterai Tamiya. Banyak banget sih yang susah dan kayaknya aku tuh masih perlu banyak belajar sekali ya. Kayak kita ada apa Om ya? Ada upacara ngapem, terus cara salamnya, terus kesehariannya, pokoknya susah pol. Tapi alhamdulillah karena semua itu dijalani dengan happy, dengan bahagia, jadinya tuh kayak terlewati dengan begitu saja. Bahkan aku tuh masih kayak pengen terus acting gitu loh. Om gimana ini duanya kapan ya Om? Pak Ben 2 nih, udah gak sabar lagi. Pengen tahu nih berumah tangganya gimana? Jangan. Oke, tapi terakhir harapan mungkin atau pesan yang mau disampaikan sama Mbak Happy ke seluruh penonton.
Harapannya sebenarnya tadi udah diwakilin sama Mas Darboy, sama Mas Erik juga. Pastinya kita itu bisa melebarkan lagi sayap kita para musisi campur sari. Maksudnya kita bolehlah kita mengasah bakat kita yang lain gitu. Kita stuck nyanyi boleh, terus sambil acting juga boleh. Misal ada hobi-hobi lain juga kita boleh gitu. Maksudnya kita mengeksplor diri kita supaya kita nggak stuck di titik yang di situ-situ aja seperti itu. Kita harus tahu nih kita itu punya potensi kesini atau tidak kayak gitu, dan semoga apa? Super. Dan semoga film ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, seluruh genre musik, nggak cuma campur sari. Dan karena balik lagi campur sari adalah ciri khas dari negara kita Indonesia, jadi kita angkat setinggi-tingginya gitu. Dan juga ada alasan ketika orang ibaratnya Sunda, aku orang Sunda gak bisa bahasa Jawa. Tenang, ada subtitle. Kalian nonton drakor emang tahu bahasa Korea, tapi 3 hari berturut-turut tanpa tidur kalian nggak apa jadi ikuti. Itu jokesku gua pakai terus. Ora. Aku yang mikirin itu. Ya pokoknya kita bisa karaoke lah nanti, karena nanti bakalan ada liriknya di sini. Kita bisa nonton film tuh nggak bete-bete. Biasanya kita nonton film cuma gitu, tapi di sini kita bisa sambil joget, kita bisa sambil karaokean karena udah ada subtitlenya juga, udah ada liriknya, udah ada musiknya. Jadi fun sih menurut aku. Dan bener omongan dari Mas Daru ini adalah apa, Mas Kemau carimu apa? Anu pertama karya dari Pak Didi kan punya apa itu, Sobat Ambiar apa? Sobat Ambiar. Terus ini yang di generasinya Mas Gilga, Happy. Ini adalah film pertama yang masuk bioskop. Wah, dan kami bangga sekali jadi bagian dari generasi dari almarhum Pak Didi di Kemang. Wih, luar biasa. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan, cuma bisa meneruskan perjuangan ya. Yes, mantap. Terima kasih banyak filmmaker dan juga cast dari Ambiar Makbiar. Dan karena aku udah ngobrol-ngobrol dengan para